Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ardi Junar. Saya mahasiswa program studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik teman-teman, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang dimana diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Kiki Novitasari MD. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya. Judul yang saya ambil pada kesempatan penelitian kali ini adalah Kendala dan Peluang Pengembangan Pasar Modal Syariah di Sulawesi Tenggara, Perspektif Investor dan juga Regulator. Untuk latar belakang masalah, teman-teman, pasar modal syariah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, merupakan instrumen keuangan yang berkembang sangat pesat. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, ternyata ada beberapa kendala juga yang membuat literasi tentang pasar modal syariah ini terhambat. Salah satu faktornya yang saya sebutkan pada kesempatan kali ini adalah kurangnya literasi keuangan. Data dari BEI, Bursa Efek Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa terdapat 12 galeri investasi syariah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan juga edukasi tentang pasar modal syariah. Dan bahkan pelayanan terhadap GIS galeri investasi syariah ini hanya bukan diperuntukkan kepada para mahasiswa, melainkan terbuka juga untuk umum. Para masyarakat boleh untuk konsultasi pembuatan rekening saham ataupun edukasi tentang pasar modal syariah. Dan bahkan salah satu pencapaian terbesar GIS Galeri Investasi Syariah yang terletak di IAIN Kendari adalah tahun 2021 pernah mencetak 3 miliar transaksi saham di pasar modal syariah, yang dimana transaksi sahamnya adalah saham syariah. Teman-teman, fokus penelitian saya pada judul kali ini adalah berfokus di Kota Kendari dan seluruh institut yang bekerja sama dengan BEI, Bursa Efek Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara, atau seluruh institut yang memiliki GIS Galeri Investasi Syariah. Di Sulawesi Tenggara itu sendiri ada GIS, ada juga GI. GI bergerak di hal-hal yang konvensional, sementara GIS bergerak ke hal-hal yang berbau syariah. Adapun rumusan masalah pada proposal saya kali ini adalah, yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, bagaimana perspektif regulator mengenai pengembangan pasar modal syariah di Sulawesi Tenggara. Tujuan daripada penelitian ini adalah, yang pertama, agar mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah di Sulawesi Tenggara. Yang kedua adalah agar mengetahui bagaimana perspektif regulator mengenai pengembangan pasar modal syariah di Sulawesi Tenggara. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka landasan teori. Di sini saya menggunakan teori pasar modal syariah, yang dimana teori ini membahas tentang bagaimana pasar modal syariah. Yang kedua adalah konsep pasar modal syariah, bagaimana konsep-konsep yang diterapkan dalam pasar modal syariah. Dan yang ketiga adalah instrumen pasar modal syariah. Di sana ada saham syariah, ada obligasi atau sukuk. Kemudian ada reksadana syariah yang merupakan instrumen-instrumen dari pasar modal syariah. Kemudian selanjutnya teori ekonomi syariah, teori yang membahas tentang seluruh perspektif tentang syariah. Dari segi distribusi dan lain sebagainya, semua mengandung hal-hal yang berbau dengan syariah. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan pasar modal syariah, kemudian teori stakeholder atau teori kepemimpinan, kemudian teori inovasi, kemudian literasi keuangan yang sering digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, dan teori peluang. Baik teman-teman, kalau kita melihat penelitian terdahulu, saya akan ambil contoh penelitian dari Rohyati dan Farakah Putri Nurah Rahma. Penelitian ini terbitkan tahun 2024 kemarin dengan judul
Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. Dalam penelitian ini, hasil dari pembahasannya adalah tantangan yang dihadapi itu ada rendahnya literasi keuangan, kemudian keamanan cyber yang kurang, serta regulasi yang belum adaptif. Itu beberapa tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah. Kemudian peluang yang ada adalah aksesibilitas informasi yang lebih baik, kemudian kemudahan transaksi digital. Saat ini kan digitalisasi sangatlah tren sehingga bisa dikembangkan oleh pasar modal, serta peningkatan partisipasi investor retail. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga penelitian dari Muhammad Toha tahun 2020 dengan judul Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah meningkat. Saham syariah meningkat dari 328 tahun 2013 kemarin menjadi 445 tahun 2019 kemarin. Nilai NAB reksadana syariah naik dari 10 miliar menjadi 53, sekian miliar. Ini menunjukkan bahwa minat untuk berinvestasi terhadap instrumen-instrumen syariah di Sulawesi Tenggara itu sangatlah tinggi. Kemudian sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Karena penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, maka temuan data akan berpusat pada pertanyaan deskriptif daripada menguji hipotesis atau menemukan korelasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, tidak menghubungkan variabel, dan tidak menyelidiki hipotesis. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan potensi data lapangan yang berupa fakta-fakta yang membutuhkan pemeriksaan mendalam. Hal ini membutuhkan analisis yang menyeluruh. Kemudian lokasi penelitian yaitu di seluruh galeri investasi syariah yang ada di Kota Kendari. Lokasi-lokasi di mana terdapat galeri investasi syariah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama adalah person, sumber data berupa orang. Sumber data yang berupa orang mencakup individu yang dapat memberikan informasi melalui wawancara atau interaksi langsung. Yang kedua adalah place atau sumber data berupa tempat dan benda. Sumber data berupa tempat berkaitan dengan lokasi penelitian yang dapat memberikan gambaran situasi dengan lokasi penelitian yang dapat memberikan gambaran situasinya. Kemudian, paper atau sumber data berupa simbol. Sumber data berupa simbol mencakup dokumen-dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk tulisan, angka, gambar, atau simbol lainnya. Dan juga data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia, Cabang Sulawesi Tenggara, dan para anggota kelompok studi pasar modal syariah yang ada di seluruh instansi di Kota Kendari. Baik teman-teman, itulah tadi paparan dari proposal saya, seminar proposal saya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman dan buat diri saya juga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.